Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok 3. Saya Ira dan hari ini sudah terhubung dengan dua narasumber yang sangat spesial dan juga hebat nih yang ada dari dua daerah di Indonesia. Topik kita kali ini adalah tentang cerita pinggiran Nusantara, cinta tanah air yang tak pernah padam. Sebuah cerita dari mereka yang menjaga semangat Indonesia dari ujung negeri kita ini. Langsung saja kita panggil Kak Agatha dan Kak Chandra. Halo, Kak Ira. Halo. Halo. Halo Kak Chandra dan Kak Agatha, nih apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Boleh Ya. kenalan dulu Kak, nama lengkapnya dan juga dari mana asalnya. Silakan dari Kak Agatha dulu mungkin. Ladies first. Oke, oke. Oke, perkenalkan ya Kak Ira dan mungkin teman-teman yang juga nanti yang nonton. Perkenalkan nama saya Agatha Lorenza Ronggear. Panggilannya Agatha dan asalnya dari Kabupaten Jayawijaya di Wamena. Nah, Wamena itu di mana? Wamena itu di Pulau Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Seperti itu. Kak Chandra. Ya, saya Chandra Nenhapan Tendaka, biasa dipanggil Chandra. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dia terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, antara Pulau Sulawesi dengan negara Filipina. Begitu, Kak. Oke, aktivitas sehari-harinya apa nih Kak? Masih sekolah, kuliah, atau kerja? Dari Kak Chandra dulu. Saya Saya udah bekerja, Kak Ira. Saya seorang CPNS di LPP RRI Tahuna. Oke. Nah, Oh, kalau saya sendiri sih ini sih Kak, sejauh ini saya aktivitas sehari-hari itu sebagai aktivis di salah satu LSM lokal di Wamena seperti itu. oh, ini punya background yang luar biasa ya dari dua narasumber kita ini. Kalau boleh tahu nih, mungkin kakak bisa jelasin secara spesifik lagi daerah yang tempat kakak tinggal ini perbatasannya itu kondisinya seperti apa, gitu masyarakatnya gimana gitu. Mungkin boleh dari Kak Agatha dulu. Oh iya benar. Kalau di Wamena sendiri itu sebenarnya tidak berbatas dengan, maksudnya untuk jaraknya tidak terbatas dengan negara manapun. Tapi kenapa sih ternyata Wamena itu masuk dalam eh, daerah zona merah Indonesia. Kenapa jadi daerah zona merah Indonesia? Itu karena bukan karena pandemi ataupun bencana, tapi ternyata Wamena itu masuk dalam salah satu daerah di mana tingkat keamanannya itu rendah, rendah karena mungkin adanya cerita historikalnya yang panjang saat dulu seperti itu. Stay safe ya Kak Agatha. Ya, boleh dilanjutin oleh Kak Chandra nih. Kalau daerah saya itu Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau mungkin teman-teman dari luar sering dengar kalau Sulawesi Utara itu kan identik dengan Manado. Jadi Kabupaten Kepulauan Sangihe itu eh, menempuh jalur laut 1 hari lagi dari Manado. Hmm. Dia ada di pertengahan Pulau Sulawesi dan negara Filipina. Begitu Kak Ira. Iya. Jauh sekali ya ternyata. Jauh Kak Memang Ira. kebanyakan orang kalau dengar Sulawesi Utara itu pasti Manado gitu. Malah saya juga first time ini mendengar ada apa Kabupaten Sangihe gitu. Ini pertama kali dan ini juga pengetahuan ya untuk saya sebagai host dan pendengar kita. Kalau kakak ini gimana sih caranya untuk menunjukkan cinta tanah airnya tadi itu dalam kehidupan sehari-hari? Boleh Kak Agatha dulu? Wah, saya. Kalau saya pribadi mungkin bersama dengan teman-teman aktivis lainnya yang kami lakukan sehari-hari di lapangan itu mungkin kami melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di sini. Kita tidak bisa nih melakukan pendekatan yang sama seperti teman-teman yang mungkin berada di kota-kota besar. Jadi cara kami adalah memahami budayanya. Jadi kami dalam sehari-harinya, oh mungkin masyarakat di sini kita harus nih
budayanya makan pinang bersama masyarakat. Nah, di sela-sela makan pinangnya itu, kemudian kami mungkin menyerap informasi, mungkin oh ternyata itu hoax. Nah, kami masuk untuk membenarkan, oh ternyata itu berita hoax yang harus Bapak Ibu lakukan adalah seperti ini dan seperti ini. Berarti dengan singkatnya tuh mengedukasi lah ya masyarakat-masyarakat lokal yang mungkin gampang terprovokasi dengan berita hoax tadi itu yang membuat terpecah belah ya Kak ya. Kalau Kak Chandra gimana Ya, mewujud Kak cinta Ira, tanah airnya dalam kehidupan sehari-hari? sebenarnya kita selaku anak bangsa memiliki eh, kewajiban yang sama, apalagi untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bekerja sesuai dengan tupoksi, dengan sungguh-sungguh. Kalau kata Kak Agatha tadi, dia dengan teman-teman aktivis di medan yang berat bekerja untuk memberikan edukasi terhadap eh, masyarakat-masyarakat sekitar. Iya, berarti menjaga identitas masyarakat Indonesia yang dikenal Iya, dunia sebagai orang yang ramah gitu ya, ah, Kak Chandra. Mm-mm. Kita betul lanjut. sekali. Em, Pernah nggak sih kakak-kakak ini, khususnya nih Kak Chandra, yang berbatasan dengan negara Filipina ya, merasa kalau lebih dekat dengan budaya negara tetangga dibanding dengan budaya Indonesia sendiri? Gimana tuh Kak caranya untuk menjaga identitas sebagai warga negara Indonesia, Kak Chandra? Iya, kalau ditanya soal merasa lebih dekat dengan budaya negara tetangga sih, saya kira tidak ya. Tapi jika dilihat secara geografis, di peta mungkin kan kelihatan wilayah Kabupaten Sangihe itu berdekatan dengan negara Filipina. Secara tidak langsung mungkin ada keterikatan secara historis, cerita-cerita rakyat begitu yang mana ada hubungan antara eh, kedua negara. Kayak beberapa kasus kan ada warga negara Indonesia yang menikah dengan eh, Warga Filipina. perempuan-perempuan dari Filipina. Itu juga mungkin akan jadi satu kesenjangan di kemudian hari. Ada beberapa kasusnya itu, Mm-mm. tapi kemudian itu tidak serta-merta melunturkan identitas kenegaraan kita. Iya, malah lebih baik kita yang mempengaruhi mereka untuk mengenal identitas budaya kita Indonesia Kalau so gitu. kalau soal pengaruh mempengaruhi, tanyakan sama Ibu Agatha Lorenza. Ya, kalau Kak Agatha gimana nih sebagai pemudi yang tinggal di zona merah tuh, ada nggak sih efeknya terhadap diri sendiri gitu? Kita sebagai menjaga identitas warga Indonesia, menurut saya untuk di wilayah seperti ini cukup berat ya Mbak. Cuma mungkin kembali lagi kepada personalnya orang-orangnya kembali. Paling di sini tuh lebih ke penguatan di dalam grup-grup keagamaan, misalnya dalam gereja atau bahkan di sekolah atau bahkan di lingkungan keluarganya sendiri. Karena ini sesuatu yang bisa dibilang sedikit sensitif seperti itu ya. Jadi untuk kita menerapkannya itu juga terhadap masyarakat itu masih sedikit susah. Adapun hambatan dari masyarakatnya sendiri nih yang tertutup. Berarti tidak banyak mempengaruhi Kak Agatha secara pribadi ya Kak ya, karena itu tergantung dari kitanya lagi bagaimana memfilter terhadap budaya-budaya luar yang masuk yang kita kenal gitu. Nah, apa sih tantangan terbesar sebagai pemuda dan pemudi yang tinggal di daerah perbatasan ataupun di daerah zona merah gitu Kak? Coba dari Kak Chandra dulu boleh? Ya, sebenarnya untuk daerah perbatasan banyak banyak tantangan-tantangannya seperti kesenjangan ekonomi, di mana ada ketimpangan soal pendapatan. Kalau di daerah saya itu masyarakat ada beberapa masyarakat yang lebih memilih melakukan kegiatan ekspor impor ilegal Oh iya. demi keuntungan yang besar. Mungkin faktor ekonomi rendah atau apa, mereka tergiur untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Akses listrik juga yang belum memadai, ada beberapa pulau-pulau terluar di daerah saya itu yang belum dialiri listrik PLN. Mm-mm. Tetapi kemarin pemerintah pusat dengan komitmen swasembada pangan telah eh,
melakukan terobosan. Ada salah satu pulau di perbatasan Indonesia dan Filipina itu namanya Pulau Lipang, yang dulu tidak pernah dialiri listrik, sekarang sudah bisa menikmati listrik. Itu sangat ini ya, apalagi kayak jaringan telekomunikasi itu sangat penting pada zaman sekarang. Ya, semoga ke depannya bisa lebih baik ya negeri ini untuk melakukan perubahan di daerah-daerah Ya. terpencil seperti itu. Kak Agatha, gimana dengan Kak Agatha? Mungkin apa sih yang menjadi tantangan terbesar itu mungkin kalau untuk masyarakat dan juga saya secara pribadi itu adalah rasa tidak aman dan juga situasi yang tidak stabil, karena kita tidak bisa nih memprediksi situasi untuk berapa hari ke depan atau bahkan besok atau mungkin habis ini ya acara podcast ini, kita tidak bisa menjaminnya. Jadi kadang itu yang membuat anak-anak muda terkhususnya di Wamena sendiri, mereka lebih memilih merantau dari Wamena. Ini juga berdampak terhadap stigma dan pandangan masyarakat luas, terkhususnya masyarakat Indonesia terhadap Wamena. Jadi mereka karena melihat dari media bahwa terjadi misalnya ya contohnya terjadi kerusuhan atau bisa dibilang perang suku, karena sampai 2025 ini masih ada perang suku di Wamena dan juga sekitarnya. Itu bisa dibilang masyarakat berarti menganggap bahwa wah Wamena ini berarti masih bisa dibilang tertinggal, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, itu mungkin gunanya Bapak Chandra dan juga saya dan teman-teman lainnya, kami itu mungkin berfungsi untuk menyuarakan nih bahwa apa yang mungkin teman-teman lihat di media itu tidak benar. Nah, Jadi ini di mana teman-teman yang tinggal di zona merah ataupun perbatasan itu menjadi agen perubahan gitu loh. Ya, untuk ya daerah yang lebih baik lagi lah, daerah tempat kita tinggal ini biar menjadi kota atau kabupaten yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, kalau kakak-kakak ini nih, Ira beri kesempatan di dalam podcast ini ya untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman kan terkait cinta tanah air sebagai orang-orang yang tinggal di daerah perbatasan dan juga zona merah yang ada di Indonesia. Kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman pemuda, ya saya kira mari tetap semangat memupuk rasa cinta tanah air. Di dalam keterbatasan kami di pelosok negeri, tidak melunturkan kecintaan kami terhadap bangsa dan negara. Demikian kira. Keren banget jawabannya. Aduh, coba Kak Agatha lagi nih. Apa nih pesan-pesannya untuk pemuda-pemudi Indonesia kita nih yang lebih milih buat tinggal di kota-kota besar mungkin ya atau gimana gitu. Ayo. mungkin pesan-pesan. Mungkin pesannya adalah untuk generasi penerus Indonesia, rasa cinta tanah air adalah bagaimana kalian mau berkontribusi dan mengabdi, bahkan berkomitmen terhadap Indonesia. Keuntungan-keuntungan dan manfaat-manfaat atau bahkan kelebihan-kelebihan yang kalian dapat di kota besar bisa kalian salurkan kepada teman-teman yang ada mungkin di seluruh Indonesia. Jawabannya sangat-sangat ini ya kuat statementnya nih, baik dari Kak Agatha ataupun Kak Chandra. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita pada malam hari ini tentang cinta tanah air adalah bagaimana kita memupuk rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat Indonesia itu dengan sadar akan lingkungan kita, sadar akan tempat tinggal kita dengan tetap implementasikan nilai-nilai budaya Indonesia kita seperti ramah dan juga melakukan kontribusi-kontribusi kecil terhadap daerah tempat kita tinggal. Wah, terima kasih banyak nih untuk Kak Chandra dan juga Kak Agatha pada podcast kali ini ya. Aduh, atas cerita yang sangat menginspirasi dan juga luar biasa. Semoga semangat cinta tanah air dari perbatasan dan juga zona merah Indonesia ini bisa menular ke seluruh penjuru negeri kita Indonesia, terutama bagi kita yang tinggal di pusat atau yang memiliki privilege lebih untuk tinggal di kota besar. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Kelompok 3 di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap cinta Indonesia dari manapun kamu berada. Sampai jumpa.